Melanjutkan dari cerita sebelumnya, bab 26, berangkat ke dunia atas tekad pedang. Pagoda kecil sungguh tidak menyangka bahwa Sander akan langsung memahami tekad pedang. Hal ini benar-benar tidak masuk akal. Memang benar, tekad pedang bukan sesuatu yang langka bagi pagoda kecil. Bagaimanapun, pada zaman pagoda kecil terdapat sangat banyak kultivator pedang. Akan tetapi, pada zaman ini, jumlah kultivator pedang sangat sedikit. Yang paling penting adalah Sander langsung memahami tekad pedang. Begitu pagoda kecil membicarakannya. Saat ini, suara misterius di dalam pagoda kecil mendadak berkata, dia adalah orang yang dipilih oleh Tuan Takdir. Pagoda kecil tidak berbicara. Di dalam tingkat 9, Sander berkata dengan bersemangat, Tuan Pagoda, apakah yang tadi itu tekad pedang? Setelah terdiam sejenak, pagoda kecil baru berkata, seharusnya begitu. Hahaha, Sander tampak penuh semangat bagaikan anak kecil. Pagoda kecil tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, Sander bergegas menenangkan diri, lalu berkata, Tuan Pagoda, bagaimana cara menggunakan tekad pedang ini? Pagoda kecil menjawab, coba gunakan pedang terbang lagi, ditambah dengan tekad pedang. Sander mengangguk pelan, lalu memejamkan matanya dengan perlahan. Dia beralih ke pedang energi dan tidak menggunakan pedang Hangdao. Pedang Hangdao terlalu luar biasa. Sander tidak ingin terlalu bergantung padanya. Jika bergantung pada benda eksternal untuk waktu yang terlalu lama, seseorang menjadi tidak tahu tentang kemampuan dirinya sehingga mudah terjadi kecelakaan. Sesaat kemudian, Sander menunjuk ke satu arah. Pedang energi di tangannya sontak melesat dengan kecepatan setinggi kilat. Bam! Di jarak puluhan meter jauhnya, permukaan tanah retak, dan muncul goresan raksasa dengan kedalaman hampir mencapai puluhan meter. Raut wajah Sander berubah ketika melihat pemandangan ini. Menyeramkan, kekuatan teknik pedang terbang miliknya meningkat setidaknya 5 kali lipat. Bukan hanya itu, kecepatannya juga mengalami peningkatan yang sangat besar. Sander menjadi sangat bersemangat. Dia seolah-olah teringat akan sesuatu dan pergi ke tingkat 8. Lalu kembali ke tingkat 9. Saat ini, seorang raksasa berjalan mendadak keluar dari pintu cahaya. Raksasa itu menerjang ke arah Sander dengan kapak raksasa di tangannya. Sementara Sander mengangkat tangannya dan menunjuk. Fiuh! Sebilah pedang energi menebas tepat di tenggorokan raksasa. Kelak, kepala raksasa itu langsung terbang keluar. Terbunuh dalam sekejap, Sander melihat ke arah pintu, dan menantikan kemunculan wanita kultivator pedang itu. Tetapi wanita kultivator pedang itu tidak muncul kali ini. Hanya saja, lencana di tubuh Sander mengalami perubahan. Jelas, dia sudah memperbarui rekor melewati rintangannya. Sander menggeleng dan merasa sedikit kecewa. Namun, dia juga tidak terlalu memikirkannya dan terus mengendalikan pedang terbang. Kini, dengan adanya dukungan dari tekad pedang, kekuatan pedang terbangnya sepenuhnya bisa dideskripsikan dengan kata mengerikan. Setelah berkultivasi selama 2 jam, Sander baru berhenti. Saat ini, pagoda kecil mendadak berkata, jangan terlalu cepat merasa senang. Kultivator pedang di tempat ini sangat sedikit. Tetapi kultivator pedang di tempat lain tidak sedikit. Jumlah jenius sangat banyak, terutama keluarga Ye. Mereka punya lebih banyak jenius. Bahkan, monster tingkat kaisar juga hanya bisa menjadi tunggangan di keluarga Ye. Pagoda kecil merasa bahwa Sander menjadi sedikit terlalu percaya diri. Jadi harus disiram dengan air dingin. Setelah mendengarnya, senyuman di wajah Sander perlahan-lahan menghilang. Monster tingkat kaisar sebagai tunggangan. Pagoda kecil menjawab, benar. Sander ragu-ragu sejenak sebelum berkata, apakah keluarga Ye begitu luar biasa? Pagoda kecil berkata, tentu saja, kelak setelah pergi ke dunia yang lebih besar, kamu akan tahu seberapa menakutkan beberapa keluarga bangsawan tertentu. Sander terdiam sebentar, lalu bertanya, Tuan Pagoda, apakah di keluarga Ye ada naga asli? Naga, makhluk hidup yang hanya ada di dalam legenda. Pagoda kecil menjawab, ada. Sander bertanya, apakah mereka juga menjadikan naga sebagai tunggangan? Pagoda kecil menjawab, benar. Sander berkata dengan suara pelan. Boros sekali. Pagoda kecil tidak bisa berkata-kata. Sander berkata lagi, bukankah naga adalah makhluk yang sangat angkuh? Kenapa rela menjadi tunggangan manusia? Pagoda kecil terdiam sejenak, lalu berkata, meski angkuh, itu juga tergantung kepada siapa. Sama seperti wanita yang mungkin terlihat angkuh di depanmu, tetapi di depan orang tertentu. Setelah berbicara sampai sini, pagoda kecil tidak melanjutkan ucapannya lagi.
Bocah ini bukan mantan majikannya. Dia tidak boleh asal berbicara. Sander bertanya dengan sedikit penasaran. Apa maksudnya? Pagoda kecil berkata, maksudku adalah kamu harus berusaha untuk bertambah kuat. Asalkan kamu cukup kuat, kelak mungkin juga bisa menangkap seekor naga untuk dijadikan tunggangan. Sander mengangguk dan berkata, aku paham. Tuan Pagoda tenang saja, aku tidak akan menjadi sombong dan berpuas diri. Aku akan berusaha. Pagoda kecil membalas, baik. Semangat. Sander menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan meninggalkan tempat ini. Setelah keluar dari pagoda ujian, waktu menunjukkan tengah hari dan matahari bersinar dengan terik di langit. Sander mendongak untuk menatap langit, lalu memejamkan matanya dengan perlahan. Dia membiarkan sinar matahari mengenai tubuhnya. Perasaan hangat ini membuatnya nyaman. Saat ini, seorang tetua mendadak muncul di hadapan Sander. Dia memberi salam kepada Sander dan berkata, Tuan Muda Sander, ini surat dari keluargamu. Sambil berbicara, dia menyodorkan sepucuk surat kepada Sander. Surat dari keluarga. Sander bergegas menerima surat tersebut seraya berkata, terima kasih. Setelah berkata demikian, dia menyodorkan beberapa keping kristal ungu kepada tetua itu. Tetua itu segera berkata, tidak berani. Namun, Sander langsung meletakkannya di tangan tetua itu. Lalu berkata sembari tersenyum, aku sudah merepotkanmu. Setelah ragu-ragu sebentar, tetua itu menyimpannya sebelum berkata sembari tersenyum. Terima kasih atas pemberian Tuan Muda Sander. Selesai berkata demikian, tetua itu pun pergi. Sander bergegas membuka amplop surat. Ini adalah surat dari Irfan. Setelah membacanya sejenak, Sander menyimpan surat tersebut. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Nan akan meminta maaf kepada keluarga Ye. Hal ini membuat Sander sangat terkejut. Selain itu, Akademi Guanxuan juga menerima 3 murid dari keluarga Ye. Terlebih lagi, setiap tahun dari sekarang, keluarga Ye bisa mengutus seorang murid untuk belajar di Akademi Guanxuan. Ini adalah perlakuan yang hanya diterima oleh beberapa keluarga bangsawan. Dengan kata lain, kelak, keluarga Ye akan terus memunculkan orang berbakat. Apalagi, orang-orang berbakat ini berhubungan dengan Akademi Guanxuan. Keluarga Ye pasti akan menjadi keluarga terbesar di kota Huanggu. Kelak bahkan bisa menjadi keluarga bangsawan di negara N. Selain itu, Nita juga diberikan perawatan khusus. Ini adalah kebaikan budi dari akademi. Setelah berdiam diri sejenak, Sander berbalik untuk pergi. Ketika dia baru kembali ke Gunung Ella, Ella langsung muncul di hadapannya. Ella menatap Sander dan berkata seraya tersenyum. Kamu sudah menerima kabarnya. Sander mengangguk. Ella tersenyum dan berkata, bagaimana dengan pemikiranmu? Sander terdiam sejenak, lalu berkata, terima kasih kepada akademi. Ella menggeleng sambil tersenyum, lalu berkata, katakan yang sejujurnya. Sander tersenyum getir dan berkata, ini tentu pemikiranku yang sejujurnya. Akademi memperlakukanku dan keluarga Ye seperti ini. Hatiku tentu penuh dengan perasaan berterima kasih. Ella menatap Sander. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara pelan, niat akademi sebenarnya sangat sederhana. Mereka semua tahu bahwa masa depanmu tidak terbatas. Jadi ini adalah metode untuk menarikmu. Tentu saja, ini adalah metode yang baik dengan tujuan yang baik. Paham, Sander menjawab seraya mengangguk. Aku paham. Ella lanjut berkata, kamu akan segera berangkat ke dunia atas. Kami tahu kamu khawatir tentang keamanan keluarga Ye. Kamu tenang saja, saat ini keluarga Ye dilindungi oleh Akademi Guanxuan. Asalkan keluarga Nan masih sedikit cerdas. Mereka tidak akan menyerang keluarga Ye. Sander mengangguk. Aku tahu. Ella berkata sembari tersenyum. Jangan bicara tentang ini lagi. Belakangan ini kamu selalu berkultivasi di tingkat 9. Apakah sudah ada kemajuan? Sander ragu-ragu untuk berbicara. Ella berkata dengan tenang. Kalau tidak ingin dikatakan, tidak perlu dikatakan. Aku menghormati kebebasanmu. Setelah ragu-ragu sejenak, Sander berkata, aku berhasil memahami tekad pedang. Tekad pedang. Setelah mendengarnya, Ella sontak memicingkan matanya. Sungguh, Sander mengangguk dan menjawab, benar. Setelah berkata demikian, dia merentangkan telapak tangannya. Seuntai tekad pedang berwarna merah samar muncul di telapak tangannya. Ella langsung menjadi bersemangat ketika melihatnya. Bagus, bagus sekali. Saat ini, Ella benar-benar merasa gembira. Tekad pedang. Hal ini berarti bahwa Sander sudah menjadi kultivator pedang yang sesungguhnya. Jika hal ini tersebar, seluruh negara N pasti akan dikejutkan. Orang ini adalah kultivator pedang yang sesungguhnya. Apalagi,
Dia memahami tekad pedang di usia yang begitu muda. Hal ini benar-benar mengerikan. Pada detik ini, Ella sungguh merasa terkejut. Tidak, dia merasa terguncang. Kultivator pedang yang begitu muda. Jangankan negara N sekalipun di dunia atas. Keberadaan seperti ini juga sangat langka. Berpikir sampai sini, Ella mendadak menggeleng sambil tersenyum. Ternyata, aku memang telah meremehkanmu. Sander tersenyum tipis dan berkata, aku juga tidak menyangka bisa memahami tekad pedang secepat ini. Tetapi, untungnya ini hanya permulaan bagiku. Aku akan terus berusaha. Mendengar perkataannya, raut wajah Ella seketika menjadi sedikit bisa memahami. Tekad pedang di usia yang begitu muda, dan menjadi kultivator pedang sejati. Jika terjadi pada orang lain, orang itu pasti akan merasa sombong. Namun, bocah ini sama sekali tidak merasa sombong. Pemikiran seperti ini benar-benar langka. Seorang bocah kecil yang disiplin dan berpikiran tenang. Ella mendadak berkata, jangan beritahu siapapun dulu perihal kamu sudah memahami tekad pedang. Sander mengangguk. Aku tahu. Ella berkata sambil tersenyum. Akademi kita punya harapan besar untuk ujian bela diri kali ini. Sander berkata sambil tersenyum kecil. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Ella tertawa keras dan berkata, biar ku beritahu, Grace sebenarnya juga sangat hebat. Pada saatnya nanti, dia akan memberimu kejutan yang sangat besar. Sander bertanya, instruktur, tubuh Sengling itu tubuh fisik seperti apa? Ella tersenyum dan menjelaskan, aku hanya bisa memberitahumu bahwa tahap awal kultivasi. Pemilik tubuh fisik ini tidak akan menemui hambatan apapun. Menerobos ranah kultivasi sama mudahnya dengan makan nasi. Sander berkata dengan suara rendah. Tubuh fisik Grace memang sangat menakjubkan. Ella mengangguk pelan dan berkata, sumber daya yang bisa disediakan oleh akademi kita untuknya terbatas. Kalau tidak, pencapaiannya akan jauh di atas ranahnya saat ini. Perjalanan ke dunia atas kali ini juga merupakan kesempatan untuknya. Akademi di dunia atas pasti akan berebutan untuk mendapatkannya. Sander ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, apakah akademi mengizinkan murid mereka meninggalkan akademi? Ella berkata sembari tersenyum, tentu saja, tidak peduli itu kamu Grace atau Gary. Setelah pergi ke dunia atas, kalian pada akhirnya akan pergi ke tempat yang lebih baik. Akademi menyetujui hal ini, karena kami tidak bisa memberikan kalian sumber daya yang lebih banyak. Jika menahan kalian di sini, itu sama dengan mencelakai kalian. Dengan membiarkan kalian pergi, itu juga bermanfaat bagi akademi. Karena kalian akan memiliki perkembangan yang lebih baik. Setelah meninggalkan akademi, berarti kelak kalian bisa membantu akademi. Berbicara sampai sini, Ella tersenyum sebelum melanjutkan. Pemikiran akademi termasuk sangat lapang. Sander mengangguk pelan. Aku, paham. Ella mendadak bertanya, bisa berjanji satu hal padaku. Sander tertegun sejenak, lalu berkata, instruktur, silakan dikatakan. Ella berkata dengan suara rendah. Setelah tiba di dunia atas dan menunjukkan kemampuan kalian, akan ada banyak faksi yang memberikan undangan kepada kalian. Kamu boleh bergabung dengan faksi manapun, tetapi tidak boleh bergabung dengan sekte Suantian. Sander bertanya dengan tidak mengerti. Kenapa? Ella menjawab dengan tenang. Jangan tanya kenapa, pokoknya tidak boleh. Sander mengangguk. Baik, Ella berkata sambil tersenyum. Bersiap-siaplah, kita akan segera berangkat ke dunia atas. Sander memberi salam, lalu berbalik dan meninggalkan aula. Di dalam aula, tatapan Ella perlahan-lahan berubah menjadi dingin. Sekte Suantian. Bab 27. Harus memperjuangkan peringkat pertama. Waktu 2 minggu telah berlalu. Di puncak utama Akademi Guanxuan. Di depan aula Guanxuan, saat ini seluruh murid Akademi Guanxuan telah berkumpul di tempat ini. Hari ini, para murid jenius dari Akademi Guanxuan akan berangkat ke dunia atas untuk berpartisipasi dalam ujian bela diri. Sementara itu, orang-orang ini datang untuk mengantar kepergian mereka. Sander, Gary dan 2 murid lainnya juga sedari awal sudah hadir di depan aula Guanxuan. Mereka juga sudah menantikan keberangkatan ke dunia atas untuk waktu yang sangat lama. Selain mereka berempat, masih ada 3 murid yang juga akan pergi bersama mereka ke dunia atas. Kali ini, ketiganya pergi untuk menambah wawasan dan tidak berpartisipasi dalam ujian bela diri. Di bawah mereka, ada banyak murid yang memandangi rombongan Sander dengan penuh keirian. Setelah pergi ke dunia atas, jika bisa memperoleh peringkat yang cukup tinggi, itu bukan hanya akan membanggakan akademi, tetapi juga membanggakan seluruh negara N.
Jika bisa memperoleh peringkat yang lebih tinggi lagi, itu akan membanggakan seluruh dunia bawah. Saat ini, Ketua Akademi Fandi berjalan keluar, sambil menatap orang-orang di bawah. Dia tersenyum kecil dan berkata, "Tidak perlu merasa iri, asalkan kalian berusaha, kelak kalian juga akan berdiri di tempat ini. Mereka adalah harapan akademi, sedangkan kalian adalah masa depan akademi." Di bawahnya, semua murid memberi salam kepada Fandi. Fandi berbalik untuk menghadap rombongan Sander, lalu berkata sembari tersenyum, "Kali ini, aku dan Guru Fei akan mengantar kalian ke sana." Setelah itu, dia menoleh untuk berkata kepada William dan Nanda, "Kalian berdua tinggal untuk menjaga akademi." Mereka berdua mengangguk. Fandi berbalik dan melambaikan tangannya. Seketika, lapisan awan di langit langsung bergejolak. Detik selanjutnya, sebuah kapal awan dengan panjang puluhan meter mendarat, lalu segera berhenti dengan stabil di depan semua orang. Fandi berkata sembari tersenyum, "Ayo, semua orang menaiki kapal." Selanjutnya, kapal awan terbang ke langit dan menghilang dari pandangan orang-orang. William memandangi langit, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Nanda mendadak berkata dengan suara pelan, "Kali ini, kita seharusnya tidak akan menduduki peringkat terakhir lagi." Selama ratusan tahun, negara N mengikuti 10 kali ujian bela diri. Tetapi setiap kalinya selalu menduduki peringkat terakhir. Oleh karena alasan ini juga, Fandi baru pergi mencari Gary dengan harapan bisa mengubah situasi ini. Sebab, jika menduduki peringkat terakhir lagi, Akademi Guanxuan negara N akan sepenuhnya kehilangan dukungan dari Akademi Dunia Atas. Jika tidak bisa mendapatkan sumber daya pendidikan, Akademi Guanxuan negara N sudah hampir sama dengan berakhir. Apa arti sumber daya pendidikan? Itu adalah teknik kultivasi, nadi spiritual, teknik bela diri, kekuatan supranatural dan kristal spiritual. Dalam situasi normal, negara N setiap tahunnya bisa memperoleh semua sumber daya ini dari dunia atas. Akan tetapi, sejak ratusan tahun yang lalu, Akademi tidak pernah mendapatkan dukungan dari Akademi Dunia Atas lagi. Kenapa? Sebab, Akademi Negara N selalu menduduki peringkat terakhir dalam ujian bela diri. Dunia atas tidak ingin menerima murid yang menduduki peringkat terakhir. Jika tidak menghargai, mereka juga tidak akan memberikan kalian berbagai keuntungan ini. Singkatnya, harus menukarkan murid yang unggul dengan sumber daya dari Akademi Dunia Atas. Inilah kesedihan di Akademi Dunia Bawah. Namun, apa boleh buat? Jika tidak berbuat demikian dan kehilangan dukungan sumber daya pendidikan ini, Akademi Dunia Bawah mungkin harus ditutup. Sudah sangat beruntung karena Akademi Guanxuan negara N bisa bertahan untuk waktu yang begitu lama. Mendengar ucapan Nanda, William mengangguk pelan dan berkata, "Mereka bertiga sama-sama sangat kuat." Nanda menatap William, sementara William berkata dengan tenang, "Tenang saja, aku tidak begitu bodoh sampai masih berniat buruk terhadap Sander." Selesai berbicara, William berbalik dan meninggalkan tempat. Di dalam awan, kapal awan terus melaju ke depan. Sander berdiri di geladak kapal dan menatap ke bawah. Akademi Guanxuan menjadi makin kecil, hingga akhirnya seluruh negara N juga terlihat makin kecil. Pada detik ini, dia mendadak sedikit merindukan keluarga Ye. Keluarga Ye tempat dirinya tinggal selama 17 tahun. Keluarga pertama dari puluhan ribu dunia. Sander memejamkan matanya dengan perlahan. Dia sudah berjanji kepada ketua klan. Sementara itu, dia pasti akan menepati hal yang telah dijanjikan dirinya. Apalagi, dia juga harus mencari nadi spiritual kelas ekstrim untuk mengobati cedera Tuan Pagoda. Dia harus bekerja keras. Pada saat ini, angin yang wangi bertiup kemari. Sander menoleh untuk melihatnya. Orang yang datang adalah Grace. Hari ini, Grace mengenakan gaun panjang berwarna putih yang terlihat bersih dan murni. Grace bertanya sambil tersenyum, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Sander menjawab sambil tersenyum, "Aku sedikit merindukan keluarga Ye." Grace berkata dengan suara pelan, "Kita masih akan kembali." Sander mengangguk. Grace menatap matahari merah yang perlahan-lahan terbenam di ujung langit. Lalu berkata dengan suara pelan, "Selama ratusan tahun, Akademi selalu menduduki peringkat terakhir dalam setiap ujian bela diri. Apakah kamu tahu tentang hal ini?" Sander menatap Grace dengan kaget. "Setiap kali selalu peringkat terakhir." Grace mengangguk dan menjelaskan, "Benar, kalau kali ini menduduki peringkat terakhir lagi, kelak Akademi Guanxuan negara N tidak akan berkesempatan untuk mengikuti ujian bela diri lagi." Bagi Akademi, ini adalah pukulan yang sangat fatal.
Karena begitu kehilangan dukungan dan perlindungan dari Akademi Dunia Atas. Akademi Dunia Bawah akan berangsur-angsur merosot. Hingga pada akhirnya harus tutup. Sander tidak berbicara. Hal ini berada di luar dugaannya. Grace berkata sambil tersenyum. Beban kita berat sekali kali ini. Sander mengangguk dan berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Grace tersenyum kecil dan bertanya, apakah kamu paham tentang dunia atas? Sander menggeleng, tidak terlalu paham. Grace menjelaskan, dunia atas terbagi menjadi dunia selatan dan dunia utara. Sementara itu, kedua dunia ini total memiliki 360 negara. Setiap 360 negara ini memiliki Akademi Guanxuan. Jadi, kita harus bersaing untuk mendapatkan peringkat 10 besar. Dengan jenius dari 360 negara. Sander memicingkan matanya dan bertanya, peringkat 10 besar. Grace mengangguk, benar, dengan mendapatkan peringkat 10 besar, kita baru bisa memperjuangkan keuntungan terbesar untuk Akademi. Sander mendadak berkata, bagaimana dengan peringkat pertama? Grace menatap Sander, lalu berkata sembari tersenyum, Akademi akan memberimu sebuah patung. Sander tampak tercengang. Grace berkata sembari tersenyum, apakah kamu tahu apa hadiah dari peringkat pertama? Sander menggeleng. Grace menjelaskan, Akademi yang memperoleh peringkat pertama pada ujian bela diri terakhir mendapatkan 2 nadi spiritual tingkat langit, 10 nadi spiritual tingkat bumi, 50 nadi spiritual kelas ekstrim, 10 teknik kultivasi tingkat Xian, 30 teknik kultivasi tingkat langit. Lalu setiap tahunnya akan diberikan 1 juta keping kristal emas. Ekspresi Sander berubah setelah mendengarnya. Grace berkata sembari tersenyum, kalau kamu mendapat peringkat pertama, Akademi pasti akan mengukir sebuah patung untukmu. Bukan hanya itu, keluarga Ye juga akan menerima perawatan khusus dari Akademi. Sander berkata sambil tersenyum, kalau begitu, coba diperjuangkan. Grace bertanya sembari menatap Sander. Memperjuangkan peringkat pertama. Sander mengangguk. Memperjuangkan peringkat pertama. Setelah menatap Sander selama beberapa saat, Grace menyunggingkan senyuman yang indah. Sungguh pria yang percaya diri. Pada saat ini, Gary yang berada di sebelah berjalan kemari. Lalu tersenyum dan berkata, Sander, bukannya aku ingin mematahkan semangatmu. Tetapi sungguh sangat sulit untuk memperebutkan peringkat pertama. Sander bertanya sambil menatap Gary. Apa maksudnya? Gary menjelaskan seraya tersenyum. Selama ratusan tahun, peringkat pertama ujian bela diri selalu adalah akademi yang sama dari dunia atas. Yakni Akademi Guanxuan Negara Qi. Sander merasa sedikit penasaran. Negara Qi. Gary mengangguk dan berkata, apakah kamu tahu negara Qi itu tempat seperti apa? Sander menggeleng. Gary berkata dengan suara rendah. Negara Qi adalah tempat kelahiran dekan pertama dari Akademi Guanxuan, penguasa pedang dunia fana. Penguasa pedang dunia fana. Ekspresi Sander pun berubah. Orang itu adalah tokoh yang legendaris. Dia mendirikan Akademi Guanxuan dan membentuk peraturan baru. Gary lanjut berkata, tempat itu sangat tidak sederhana. Karena itu adalah tempat kelahiran penguasa pedang dunia fana. Tempat itu telah mendapatkan sumber daya yang sangat banyak dari Akademi Guanxuan. Selain itu, tempat itu sendiri penuh dengan orang-orang berbakat. Jenius dan murid berbakat terus bermunculan. Selama ratusan tahun, mereka selalu menduduki peringkat pertama ujian bela diri. Negara lain hanya bisa memperjuangkan peringkat kedua. Terlebih lagi, Gary berkata sambil menatap Sander. Akademi peringkat kedua kalah telak saat melawan mereka. Kalah telak, ditekan tanpa sedikit pun kekuatan untuk membalas. Sander bertanya sembari tersenyum, apakah kamu merasa tidak percaya diri? Gary menggeleng, bukan masalah percaya diri, melainkan karena mereka sungguh terlalu mengerikan. Sungguh membuat orang merasa putus asa. Sander berkata dengan suara pelan, antara tidak diperjuangkan sama sekali atau kalau mau diperjuangkan, harus memperjuangkan peringkat pertama. Gary menatap Sander selama beberapa saat, lalu mendadak tertawa keras dan berkata, Sander, aku memang menyukai sifatmu yang seperti ini. Hahaha, Sander menggeleng sembari tersenyum. Bagi dirinya, antara tidak diperjuangkan sama sekali atau kalau mau diperjuangkan, harus memperjuangkan peringkat pertama. Di sisi lain, sambil memandangi Sander dan 2 orang lainnya, Fandi tersenyum dan berkata, adik Ella, harus diakui bahwa pandanganmu memang bagus. Kamu langsung mencarikan 2 jenius yang luar biasa untuk Akademi. Secara sekaligus, Ella melihat ke arah Sander,
lalu tersenyum dan berkata, yang itu hanya bonus tambahan. Fandi tertawa keras. Ella menatap Sander yang berada di kejauhan, dan wajahnya menunjukkan seulas senyuman. 5 hari kemudian, kapal awan mendadak mendirikan sebuah perisai pelindung yang kuat. Selanjutnya, kapal awan perlahan-lahan memasuki langit berbintang. Setelah masuk ke langit berbintang, dan memandangi langit berbintang yang tidak berujung dari geladak, hati akan dipenuhi oleh perasaan terguncang. Langit berbintang di alam semesta. Pada detik ini, Sander sepenuhnya merasakan seberapa kecil dirinya. Bukan hanya dirinya, bahkan seluruh dunia bawah juga terlihat seperti debu. Pada saat ini, Ella berjalan ke sisi Sander, lalu bertanya sembari tersenyum, apakah kamu terkejut? Sander mengangguk. Terkejut. Ella tersenyum seraya berkata, ini hanya sebuah bintang kecil. Sander bertanya kepada Ella, instruktur, seluas apa alam semesta yang tidak berujung ini? Ella menggeleng pelan, aku juga tidak tahu. Sander melihat ke kedalaman langit berbintang. Saat melihat planet-planet yang tiada habisnya, tatapan Sander dipenuhi oleh keterkejutan dan juga semangat untuk bertempur. Berusia muda, sudah seharusnya berjuang, melihat-lihat dunia luar, melihat-lihat alam semesta dan galaksi yang tidak berujung ini. Pada saat ini, terdengar suara ledakan yang berasal dari galaksi di alam semesta. Bam! Seluruh langit berbintang bahkan bergetar. Sejumlah besar retakan seketika muncul di tubuh kapal awan. Mereka semua merasa terkejut. Fandi datang ke ujung kapal, dan menunjukkan ekspresi ketakutan saat melihat langit berbintang di kejauhan. Semua orang melihat sebuah gelombang serangan yang sedang menyebar. Itu disebabkan oleh sisa-sisa dari gelombang serangan tadi. Namun, gelombang serangan itu setidaknya berjarak puluhan ribu kilometer dari mereka. Terlebih lagi, bahkan gelombang serangan itu juga bukan wilayah inti. Seharusnya menyebar kemari dari tempat yang lebih jauh. Pada detik ini, raut wajah Fandi dan Ella menjadi luar biasa serius. Fandi berujar dengan suara rendah. Mungkin ada petarung ulung terkuat yang bertarung di tempat yang sangat jauh. Sander memikirkan sesuatu sambil memandangi ujung langit berbintang. Pada saat ini, Fandi menghela napas lega dan berkata, untungnya, orang itu berjarak sangat jauh dari kita. Kalau tidak, kita mungkin akan celaka. Ella berkata dengan suara rendah. Entah petarung ulung di tingkat apa. Namun, tepat pada saat ini, sebuah aura yang mengerikan, mendadak menyerbu kemari dari ujung langit berbintang. Melihat pemandangan ini, raut wajah Fandi dan yang lainnya sontak berubah drastis. Fandi bergegas mendirikan bendera Akademi Guanxuan. Bendera ini mungkin bisa melindungi nyawa mereka pada momen genting. Di dunia ini tidak ada orang yang berani tidak menghargai Akademi Guanxuan yang didirikan oleh penguasa pedang dunia fana. Saat ini, seorang tetua berjubah hitam muncul di jarak ribuan meter dari kapal awan. Tetua berjubah hitam itu berhenti, lalu mendadak berbalik. Kemudian, dimensi di tempat itu retak, dan seorang wanita perlahan-lahan berjalan keluar. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna putih awan. Dia tampak elegan, anggun, dengan paras yang sangat cantik bagaikan seorang dewi. Tetua berjubah hitam menatap wanita itu lekat-lekat dengan raut wajah yang menyeramkan. Nona Jian, kamu mengejarku dari dataran tengah negara es sampai kemari. Apakah kamu sudah gila? Di dalam pagoda milik Sander, suara pagoda kecil mendadak terdengar. Ternyata dia. Bab 28. Jangan marah lagi. Nona Jian tidak berbasa-basi dan mengibaskan lengan pakaiannya. Sebuah kekuatan yang mengerikan seketika bergejolak dari tengah udara. Begitu kekuatan yang hebat itu muncul, dimensi di sekeliling langsung diguncang hingga hancur. Raut wajah Fandi sontak berubah drastis. Dia bergegas mengendalikan kapal awan untuk melarikan diri ke kejauhan. Di sisi lain, tetua berjubah hitam juga merasa sangat ketakutan. Dia mengangkat tangan kanannya, dimensi yang tidak terhitung jumlahnya bertumpuk untuk membentuk sebuah penghalang dimensi yang tebal. Akan tetapi, saat bersentuhan dengan kekuatan milik Nona Jian, penghalang dimensi itu langsung hancur. Saat ini, sesosok bayangan mendadak muncul di hadapan tetua berjubah hitam. Bam! Tetua berjubah hitam yang sedari awal sudah mengalami cedera berat, sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tenggorokannya langsung diserang oleh tinju wanita itu. Kelak, kepala tetua berjubah hitam terbang keluar dalam sekejap, membuat darah menyembur. Wanita itu mengibaskan lengan pakaiannya. Jasad tetua berjubah hitam itu langsung terbakar, lalu menghilang tanpa jejak. Setelah membunuh tetua berjubah hitam, wanita itu bermaksud untuk pergi.
Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat kapal awan Akademi Guanxuan, yang berada di sebelah kanan. Pada saat ini, kapal awan terhuyung-huyung dan berada di ambang kehancuran. Dikarenakan kekuatan wanita itu terlalu dahsyat, kapal awan bahkan tidak mampu menahan sisa-sisa kekuatan serangannya. Wanita itu mendadak menghilang dari tempat semula. Saat muncul lagi, dia sudah berada di atas kapal awan. Selain itu, saat ini kapal awan juga kembali stabil. Fandi melihat ke arah wanita yang berdiri di tempat yang tidak jauh darinya. Lalu bergegas memberi salam dan berkata, "Senior, kami berasal dari Akademi Guanxuan Negara N." Sebelum kata-katanya selesai diucapkan, wanita itu sudah muncul di hadapan Sander. Melihat ini, raut wajah Fandi sontak berubah drastis. Saat ini, Ella langsung mengadang di depan Sander. Dia menatap wanita itu dengan waspada. Tetapi tatapannya tidak menunjukkan perasaan takut. Wanita itu menatap Ella sekilas dan berkata, "Aku tidak berniat buruk." Setelah berkata demikian, dia berkata kepada Sander, "Kemarilah, biar kulihat." Sander berjalan ke hadapan wanita itu dengan ekspresi tenang. Tetapi pedang Hangdao di tubuhnya sudah bersiaga. Wanita itu menatap Sander selama beberapa saat. Sorot yang rumit melintas di matanya. "Siapa namamu?" Sander menatap wanita itu dan menjawab, "Sander Ye, Sander Ye." Wanita itu berkata dengan suara pelan, "Sander." Semua orang yang hadir menatap wanita di depan mereka dengan raut wajah yang sangat berwaspada. Kemudian, wanita itu tersenyum kecil dan raut wajahnya menjadi jauh lebih lembut. "Apakah kamu mau pergi ke dataran tengah negara es?" Sander menggeleng dan berkata, "Mau pergi ke dunia atas." "Dunia atas." Wanita itu sedikit mengerutkan alis. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum kecil dan berkata, "Kelak kalau kamu datang ke dataran tengah negara es, kamu bisa mencariku." Setelah berkata demikian, dia merentangkan telapak tangannya, lalu sebuah giok perlahan-lahan mendarat di hadapan Sander. Sander bertanya dengan sedikit kaget, "Senior, ini apa?" Wanita itu berkata sembari tersenyum, "Aku berada di klan dewa. Datang cari aku dengan membawa giok ini. Tidak ada anggota klan dewa yang akan menghalangimu." Sander bertanya dengan bingung, "Senior, apakah kamu mengenalku?" Wanita itu mengejapkan matanya dan berkata, "Bukankah kita sudah saling mengenal sekarang?" Sander tidak bisa berkata-kata. Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Bocah, aku menantikan kedatanganmu di dataran tengah negara es." Selesai berbicara, wanita itu langsung berbalik. Detik berikutnya, dimensi di hadapannya mendadak retak. Lalu dia berjalan, memasuki retakan dimensi tersebut dan langsung menghilang. Di tempat semula, Sander menatap giok di tangannya dengan ekspresi tercengang. Wajah Fandi dan yang lainnya juga penuh dengan kebingungan. Sander berkata di dalam hati, "Tuan Pagoda, dia sepertinya mengenalku." Pagoda kecil berkata, "Hanya perasaanmu." Sander sedikit mengerutkan alisnya. Pagoda kecil berkata lagi, "Coba dipikirkan, dia adalah orang yang begitu hebat. Bagaimana mungkin mengenalmu?" Dia mungkin hanya tertarik untuk sesaat dan berkata dengan suara pelan, "Benar juga, dia begitu kuat. Tidak mungkin mengenalku. Jangan-jangan, dia mengenal orang tuaku." Pagoda kecil terdiam. Sial, bocah ini tidak bisa dibohongi dengan mudah. Sander memanggil, "Tuan Pagoda." Pagoda kecil berkata, "Saat ini, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatanmu. Kamu sudah melihat kekuatannya, kan? Bukankah mengerikan?" Sander mengangguk dan berkata dengan raut wajah serius, "Sangat mengerikan." Pagoda kecil berkata, "Berkultivasilah dengan gigih. Kekuatan adalah yang terpenting, yang lain hanyalah sesuatu yang ilusi." Sander mengangguk, dia memang masih punya keraguan, tetapi juga tidak terus bertanya. Akan tetapi, firasat memberitahunya bahwa Tuan Pagoda menyembunyikan rahasia tertentu. Saat ini, Ella mendadak bertanya, "Sander, kamu mengenal senior tadi?" Sander menggeleng, "Tidak kenal." Ella sedikit mengerutkan alisnya dan berkata, "Tidak kenal." Sander menjawab seraya tersenyum getir. "Sungguh tidak kenal." Ella mengangguk pelan, lalu berkata, "Kalau begitu, dia pasti melihat bakatmu yang luar biasa. Jadi ingin menjalin jodoh yang baik denganmu." Sander berkata sembari tersenyum. "Mungkin saja." Ella mengangguk. Dia dan Fandi saling bertatapan. Tetapi tidak ada yang berbicara. Masalah ini jelas tidak sesederhana yang terlihat. Akan tetapi, keduanya juga tidak mengajukan lebih banyak pertanyaan lagi. Kapal awan terus melaju ke depan. Grace menghampiri Sander, lalu melirik Sander sekilas sebelum berkata,
Kupikir kamu menjadi sedikit misterius. Sander berkata sembari tersenyum. Karena masalah senior tadi, Grace mengangguk dan berkata, dia pasti mengenalmu. Hanya saja, kamu tidak mengenalnya. Sander tidak berbicara. Grace tersenyum kecil. Dari yang ku ketahui, kamu diadopsi oleh kediaman Ye, benar. Sander mengangguk. Grace berkata dengan suara pelan. Apakah kamu tahu tentang latar belakangmu? Sander menggeleng pelan dan berkata, aku tidak tahu detailnya dan hanya mengetahui satu hal. Aku adalah anak haram yang tidak boleh diketahui orang-orang. Orang tuaku menitipkanku di keluarga Ye untuk melindungiku. Anak haram, alis Grace sedikit berkerut. Grace tahu bahwa di beberapa keluarga bangsawan, anak haram tidak boleh diketahui orang-orang. Selain itu, keluarga utama berpikir bahwa anak haram lebih banyaknya adalah hal yang memalukan. Grace menatap Sander sambil tersenyum kecil. Tidak perlu memedulikan identitas ini. Tidak peduli kamu adalah anak di luar nikah atau bukan. Itu sama sekali tidak berbeda bagiku. Di hatiku, kamu adalah Sander. Sander berbalik untuk menatap ke kedalaman langit berbintang. Grace, kelak identitasku mungkin akan mendatangkan bahaya yang sangat besar. Grace berjalan ke sisi Sander, lalu berkata sembari tersenyum, kalau benar-benar ada bahaya, kita akan menghadapinya bersama-sama. Sander sedikit tertegun, kemudian, dia menoleh untuk menatap Grace, yang sedang memandangi kedalaman langit berbintang. Rambutnya berkibar dengan ringan dan terlihat sangat cantik. Sander sontak merasa sedikit terpesona. Setelah itu, mereka berdua berbincang sepanjang malam di geladak kapal. Keesokan harinya, kapal awal memasuki salah satu formasi teleportasi di langit berbintang. Fandi menyimpan kapal awan, lalu membawa semua orang ke dalam formasi teleportasi. Setelah formasi teleportasi diaktifkan, mereka segera menghilang dari dalam formasi teleportasi. Tidak tahu berapa lama kemudian, rombongan Fandi tiba di depan sebuah kota kuno. Tinggi tembok kota kuno ini hampir mencapai 3 meter. Sedangkan lebar gerbang kota mencapai puluhan meter. Dan terlihat sangat megah. Di depan gerbang kota, ada banyak orang yang keluar masuk dan terkesan sangat ramai. Melihat kota kuno di hadapannya, Sander berkata dengan kagum, kota ini megah sekali. Hengki dan yang lainnya juga mengangguk pelan, dan menunjukkan tatapan penuh kekaguman. Gary tertawa keras dan berkata, Sander, ini adalah kota atas. Keluarga Xiao tinggal di sini. Nanti kita bisa beristirahat di kediaman Xiao kami. Sander bertanya kepada Gary, Gary, kamu berasal dari dunia atas. Gary mengangguk, benar. Sander berkata sembari tersenyum, apakah ujian bela diri kali ini akan diadakan di kota atas? Gary menggeleng dan berkata, bukan, ujian bela diri diadakan di kota Yun. Sander bertanya sambil mengerutkan alis. Kota Yun, Gary berkata sambil menunjuk ke arah langit. Lihatlah, Sander menoleh dan melihat ke langit. Sebuah kota besar yang megah samar-samar terlihat dari tengah lapisan awan. Semua orang tertegun ketika melihat pemandangan ini. Gary berkata sembari tersenyum, ketika pertandingan bela diri dimulai, akan ada proyeksi awan yang diproyeksikan ke 360 negara secara bersamaan. Jadi, para penduduk di 360 negara bisa menonton pertandingan bela diri kita. Sander bertanya seraya mengejapkan matanya. Apa arti proyeksi awan? Gary menjelaskan sembari tersenyum. Proyeksi awan adalah fungsi khusus yang dikembangkan oleh Paviliun Xianbao. Aku juga tidak tahu tentang detail fungsinya. Pokoknya, akademi di 360 negara bisa menyaksikan pertandingan bela diri kita. Dengan kata lain, selama masuk peringkat 10 besar, namanya benar-benar akan menjadi terkenal. Sander berkata dengan suara pelan. Wawasanku telah bertambah. Gary tertawa keras dan berkata, katanya, barang-barang unik di dataran tengah negara es lebih banyak. Pada saat ini, seorang tetua berjalan kemari dari kejauhan. Dia melangkah dengan cepat ke depan mereka, lalu memberi salam kepada Fandi. Ketua Akademi Song, kepala keluarga sudah menyiapkan perjamuan. Silakan. Fandi tersenyum kecil dan menjawab, terima kasih. Tetua itu bergegas memberi salam lagi dan berkata, Ketua Akademi Song terlalu sungkan. Ketika Sander ingin berbicara, sebuah suara tawa mendadak terdengar dari kejauhan. Adik Ella, kenapa tidak memberitahuku bahwa kamu akan datang? Apakah kamu meremehkan kakak? Mendengar suara ini, tatapan Ella seketika menjadi dingin. Sander menatap Ella sekilas, lalu berbalik untuk melihatnya. Di tempat yang tidak jauh dari mereka, seorang pria parubaya sedang berjalan kemari.
dengan perlahan bersama seorang wanita berpakaian warna hijau. Melihat pria parubaya itu, niat membunuh di tatapan Ella sama sekali tidak disembunyikan. Fandi berkata dengan suara rendah, "Tenanglah." Ella tidak menjawabnya. Pria parubaya dan wanita berpakaian hijau itu berjalan ke depan mereka. Pria parubaya itu menatap Ella, lalu berkata sembari tersenyum, "Adik Ella, lama tidak bertemu." Ella berkata dengan ekspresi datar, "Kelihatannya, kamu sedari tadi sudah menungguku di sini." Pria parubaya itu berkata sembari tersenyum, "Aku tahu kamu akan datang kali ini. Tetapi, kurasa ini adalah terakhir kalinya kamu datang ke sini. Karena kalau tidak terjadi kecelakaan, Akademi Guansuan Negara N kalian akan menduduki peringkat terakhir lagi." Suaranya sangat lantang sehingga terdengar oleh orang-orang di sekeliling. Saat mendengar nama Akademi Guansuan Negara N, tatapan orang-orang yang hadir di sana tertuju pada rombongan Sander. Mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Akademi Guansuan Negara N menduduki peringkat terakhir selama ratusan tahun. Jadi mereka juga disebut sebagai raja peringkat terakhir. Ella menatap pria parubaya itu, dengan niat membunuh yang terpancar dari matanya. Saat ini, Fandi mendadak berkata dengan suara pelan, "Jangan membuat mereka menemukan alasan untuk mempersulit rombongan Sander. Ayo, kita pergi." Setelah terdiam sejenak, Ella berbalik dan meninggalkan tempat itu. Namun, pada saat ini, wanita berpakaian hijau di sebelah pria parubaya itu berkata, dengan nada menyindir sambil menatap Ella, "Dialah wanita suci Sekte Suantian pada kala itu. Sungguh mengecewakan, dia hanya seorang pecundang." Grace memicingkan mata dan mengepalkan tangan kanannya. Namun, pada saat ini, seseorang sudah melesat keluar. Orang itu adalah Sander. Kecepatan Sander sangat tinggi, ditambah jaraknya sangat dekat dengan wanita berpakaian hijau itu. Alhasil, wanita berpakaian hijau itu tidak bisa bereaksi. Saat tenggorokannya dicengkeram oleh Sander dan ditekan dengan kuat ke belakang. Bang! Pria parubaya itu ingin bertindak. Tetapi Ella sudah mengadang di hadapannya. Sementara Fandi juga sudah langsung muncul di belakang pria parubaya itu. Saat ini, Sander langsung menarik rambut wanita itu, lalu menyeretnya ke hadapan Ella. Kemudian, dia menatap wanita berpakaian hijau yang raut wajahnya tampak terdistorsi itu dan berkata, "Minta maaf kepada instrukturku." Wanita berpakaian hijau itu berkata dengan garang, "Aku dari Sekte Suantian." Sander langsung menamparkan pipi kanan wanita berpakaian hijau itu. Bang! Wajah kanan wanita berpakaian hijau itu langsung menjadi bengkak. "Ah!" Wanita berpakaian hijau itu berteriak dengan murka dan menggila. "Beraninya kamu menghinaku. Aku dari Sekte Suantian." Sander kembali menamparkan pipi kiri wanita berpakaian hijau itu. Bang! Wajah kiri wanita berpakaian hijau itu membengkak dalam sekejap. Dia berteriak dengan marah seperti orang gila. "Kalau bunuh saja aku. Kalau berani, bunuh saja aku." Sander langsung mengeluarkan sebilah belati. Dia meletakkan belatinya di tenggorokan wanita itu, lalu menggores sedikit demi sedikit. Ah! Kali ini, wanita berpakaian hijau itu akhirnya merasa takut. Dia bergegas berkata, "Aku minta maaf, maaf, maaf." Sander melepaskan wanita berpakaian hijau itu. Kemudian, dia berjalan ke hadapan Ella dan berkata dengan suara pelan, "Dia sudah minta maaf. Jangan marah lagi." Ella menatap Sander dan tidak berbicara. Bab 29, Bermain Kartu. Ella berkata sembari tersenyum kecil. "Sudah tidak marah lagi." Sander mengangguk. Kemudian, dia menoleh dan menatap pria parubaya itu. Saat ini, pria parubaya itu juga sedang menatap Sander. Dia tidak bertindak, sebab, jika dia bertindak, Ella dan Fandi juga akan bertindak. Pria parubaya itu menatap Sander, lalu berkata seraya tersenyum, "Adik Ella, dia adalah murid yang baru kamu terima. Benar-benar berani. Kuharap dia bisa selalu bersikap berani seperti ini." Saat Ella ingin berbicara, puluhan aura yang kuat mendadak menyerbu kemari dari kejauhan. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang berkumpul di depan gerbang kota langsung memberikan jalan. Petarung ulung dari Sekte Suantian telah datang. Dalam sekejap, 12 petarung ulung dari Sekte Suantian sudah menyerbu ke tengah lokasi. Di antara mereka, terdapat 3 petarung ulung ranah jiwa ilahi. Sementara itu, pemimpin mereka adalah seorang tetua berpakaian abu-abu, dengan aura yang dalam bagaikan laut dan memberikan perasaan tekanan yang tidak kasat mata. Raut wajah Fandi sontak menjadi muram, ketika melihat tetua berpakaian abu-abu itu. Setelah tiba di lokasi bersama orang-orang yang dibawanya,
Tetua berpakaian abu-abu itu melirik wanita berpakaian hijau yang tampak mengenaskan. Detik berikutnya, raut wajahnya seketika berubah menjadi suram. Setelah itu, tangan kanannya langsung mencengkeram ke arah Sander melalui udara. Dimensi di depan Sander seketika terdistorsi. Lalu sebuah tangan yang seperti tangan hantu langsung terulur keluar. Ranah Yukong, melihat adegan ini, raut wajah orang-orang yang hadir seketika berubah. Ranah Yukong adalah ranah kultivasi di atas ranah jiwa ilahi. Ranah kultivasi ini, bukan hanya bisa melintasi dimensi dalam ruang lingkup kecil, tetapi juga bisa mengendalikan kekuatan ruang dimensi, serta memiliki kekuatan yang misterius dan sulit ditebak. Sander memicingkan matanya ketika melihat adegan ini. Ketika dia ingin menghunuskan pedang, Ella mendadak muncul di hadapannya, dan melancarkan serangan tapak tangan. Bang! Tangan itu langsung terpental oleh serangan tapak tangan Ella. Sementara tetua berpakaian abu-abu itu juga mundur hingga beberapa meter jauhnya. Tetua berpakaian abu-abu itu berkata sembari menatap Ella. Kala itu, kamu seharusnya tidak dibiarkan pergi. Ella membalas sambil tersenyum. Toli Wei, dasar tua bangka. Kala itu, kamu bahkan lebih rendah dari seekor anjing di hadapanku. Tetua berpakaian abu-abu memicingkan mata, dengan niat membunuh yang bergejolak di matanya. Pada saat ini, Fandi melangkah maju dan berkata, kenapa? Apakah Sekte Suantian sedang menindas orang-orang dari Akademi Guanxuan? Tetua berpakaian abu-abu itu berkata dengan nada menyindir. Akademi Guanxuan, apakah kamu tidak merasa ucapanmu terdengar konyol? Lihatlah, apakah sekarang masih ada orang yang menganggap penting Akademi Guanxuan negara N? Raut wajah Fandi berubah menjadi muram. Tetua berpakaian abu-abu itu berkata sambil menatap Sander. Kalau kalian tidak menyerahkan orang ini, hari ini, jangan berharap bisa pergi dari sini. Setelah dia berkata demikian, para petarung ulung dari Sekte Suantian langsung mengepung rombongan Sander. Sander menatap tetua berpakaian abu-abu itu tanpa berbicara. Namun, pedang handau di dalam tubuhnya sudah bersiaga. Ranah Yukong, Sander sedikit pun tidak merasa takut. Saat ini, yang dia pikirkan adalah jika dirinya menghunuskan pedang. Apakah dia bisa membunuh pihak lawan dalam satu tebasan? Sedikit sulit, akan tetapi, jika menyergap pada saat pihak lawan lengah, dia masih memiliki kesempatan. Jika tidak bisa juga, dia bisa menebas dua kali. Pada saat ini, sebuah tangan mendadak menarik lengannya. Orang itu bukan Grace, melainkan Ella. Tatapan Sander bertemu dengan tatapan Ella, yang menggeleng pelan. Kepadanya, Sander tidak berbicara. Tepat pada saat ini, terdengar suara tawa keras yang berasal dari dalam kota. Selanjutnya, seorang pria parubaya yang sedikit gemuk berjalan kemari. Gary langsung menghela napas ketika melihat pria parubaya itu. Orang yang datang adalah ayahnya, kepala keluarga Xiao, Richie Xiao. Richie berjalan ke tengah lokasi, lalu tersenyum dan berkata, Tetua Toli, apakah kamu bermaksud untuk membunuh putraku juga? Toli sedikit mengerutkan alisnya dan melirik Gary yang berada di samping sekilas. Kemudian, dia bertanya dengan suara rendah, Tuan Richie, apakah kamu ingin ikut campur di antara masalah Sekte Suantian dan dia? Richie menjawab dengan tenang, Tetua Toli, aku hanya ingin mengingatkanmu, selama bertahun-tahun ini, Akademi Guanxuan negara N memang telah merosot. Sebelum merosot, mereka juga tidak dihargai oleh pihak internal Akademi Guanxuan. Tetapi, jangan lupa bahwa mereka tetap merupakan Akademi Guanxuan. Kalau kamu berani membunuh mereka di sini hari ini, apakah kamu percaya bahwa masalah yang sangat besar akan tiba di Sekte Suantian besok? Raut wajah Toli berubah menjadi muram setelah mendengar ucapan ini. Saat ini, pria parubaya di sisi Toli berkata sambil tersenyum. Tetua Wei, tidak perlu terburu-buru. Toli seolah-olah teringat akan sesuatu setelah mendengarnya. Lalu berkata sambil menatap Sander, kubiarkan kamu hidup selama beberapa hari lagi. Selesai berbicara, dia pun berbalik dan pergi. Para petarung ulung dari Sekte Suantian juga pergi mengikutinya. Sander menatap Toli tanpa berbicara. Sementara salah satu tangan Ella menggenggam tangannya dengan erat. Setelah Toli dan orang-orangnya menjauh, Richie berkata kepada Fandi seraya tersenyum. Ketua Akademi Song, silakan. Fandi mengangguk pelan. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di kediaman Xiao. Di dalam aula, Richie mengadakan perjamuan untuk menjamu mereka semua. Setelah selesai makan dan acara berakhir, Sander kembali ke kediamannya. Begitu dia tiba di halaman miliknya, Ella langsung muncul di hadapannya. Sander memberi salam dan memanggil, Instruktur,
Ella berkata, "Mari jalan-jalan." Sander ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Baik." Keduanya berjalan ke kejauhan dengan menelusuri jalan setapak berbatu hijau di halaman. Ella mendadak bertanya, "Apakah kamu ingin bertindak saat di gerbang kota tadi?" Sander mengangguk. Ella bertanya, "Kamu yakin bisa membunuhnya?" Sander menjawab, "Punya keyakinan 90%. Ella melirik Sander sekilas dan bertanya, "Kenapa bukan 100%? Sander ragu-ragu sebentar sebelum menjawab, "Tidak bilang 100% karena takut aku akan berbangga diri." Ella menggeleng seraya tersenyum. "Dasar bocah." Setelah itu, dia merapikan rambut yang tertiup angin di sisi telinganya dengan lembut. Lalu berkata, "Apakah kamu tahu alasan aku menghalangimu?" Sander menyahut, "Takut masalahnya akan menjadi besar." Ella menggeleng. "Bukan." Sander menoleh dan menatap Ella dengan tidak mengerti. Ella menjelaskan dengan suara pelan, "Tempat ini bukan tempat lain. Di tempat ini, membunuh orang harus memiliki kebenaran. Maksudnya, kamu harus punya alasan. Kalau tidak, setelah masalahnya membesar, Akademi tidak akan berdiri di pihak kita. Pada saat itu, kamu merasa puas setelah membunuh orang. Tetapi orang-orang yang datang bersamamu akan celaka." Sander tidak berbicara. Ella berkata lagi, "Apalagi, tidak ada artinya membunuh dia seorang. Karena setelah dia dibunuh, masih ada orang lain yang akan memprovokasi. Pada saat itu, apakah kamu akan terus membunuh?" Sander tidak bersuara. Ella menatap Sander, lalu berkata sambil tersenyum, "Seorang pria harus bisa mengendalikan emosi. Tidak boleh membiarkan emosi yang mengendalikan dirimu." "Paham." Sander mengangguk. "Aku paham." Ella tersenyum kecil seraya berkata, "Aku akan beristirahat. Kamu juga istirahatlah lebih awal." Selesai berbicara, Ella berbalik dan berjalan ke kejauhan. Sander berdiam diri sebentar di tempat semula, lalu berjalan ke arah kediamannya sendiri. Dia memadamkan lampu setelah memasuki kamar. Akan tetapi, tidak lama kemudian, pintu kamarnya terbuka dan Sander berjalan keluar. Saat ini, dirinya sudah berganti ke pakaian berwarna hitam. Sander melihat ke sekeliling, lalu melompat ke atap, dan langsung menghilang di tengah kegelapan malam. Kali ini, Sekte Suantian juga datang untuk berpartisipasi dalam ujian bela diri. Bukan hanya Akademi Guanxuan yang bisa berpartisipasi dalam ujian bela diri Akademi. Sekte dan keluarga bangsawan lain juga bisa berpartisipasi. Bagaimanapun juga, para keluarga bangsawan dan sekte sama-sama berharap bahwa murid mereka bisa bergabung dengan Akademi Guanxuan dunia atas. Di seluruh dunia atas hanya ada satu Akademi Guanxuan. Jika bisa bergabung dengan Akademi Guanxuan, itu akan menjadi suatu kehormatan. Sekte Suantian termasuk sekte besar di dunia atas. Oleh karena itu, Sander berhasil menyelidiki lokasi mereka dengan mudah. Gedung Suixian. Tempat ini adalah tempat tinggal orang-orang dari Sekte Suantian. Di tengah kegelapan, pagoda kecil mendadak berkata, "Bukankah kamu baru berjanji kepada instrukturmu untuk mengendalikan emosi?" Sander menjawab, "Aku sangat tenang sekarang, sedikit pun tidak gegabah." Pagoda kecil terdiam sejenak, lalu berkata, "Ini bisa ditahan." Sander berkata dengan suara rendah, "Tuan Pagoda, dia mengancamku." Berani-beraninya dia mengancamku. Pagoda kecil ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Dia mengancammu, jadi kamu mau membunuhnya?" Sander berkata, "Aku bukan membunuhnya demi kepuasan, melainkan untuk evakuasi darurat." Pagoda kecil berkata dengan suara rendah, "Apanya yang evakuasi darurat?" Sander mendadak berkata, "Tuan Pagoda, apakah kamu bisa bantu menyembunyikan auraku?" Setelah ragu-ragu sebentar, pagoda kecil menyahut, "Bisa. Tetapi hanya untuk 1 jam." Sander mengangguk, "Itu sudah cukup." Sambil mengobrol, Sander tiba di luar jendela lantai 9 gedung Suixian. Di dalam kamar, seorang tetua sedang duduk bersila di atas ranjang dengan mata terpejam. Orang ini adalah Toli. Berhubung pagoda kecil membantu menyembunyikan auranya, sekalipun Sander berjarak sangat dekat dengan Toli, dia tetap tidak menyadari kehadiran Sander. Sander tidak terburu-buru untuk bertindak. Dia sedang menunggu peluang yang cocok. Jika tidak memanfaatkan waktu yang tepat untuk menghadapi petarung ulung seperti ini, dan tidak berhasil membunuhnya dalam satu tebasan, seluruh petarung ulung Sekte Suantian akan langsung menyadarinya. Toli mengeluarkan sebuah buku kuno, lalu membuka dan membacanya, tidak tahu apa yang sedang dia baca, sehingga senyumannya menjadi makin licik. Pada saat ini, pintu kamar mendadak terbuka. Selanjutnya,
Seorang wanita muda berjalan masuk dengan perlahan. Setelah memasuki kamar, wanita muda itu tersenyum kecil dan langsung melepas pakaiannya. Sander mengerutkan alisnya dan bertanya, "Tuan Pagoda, apa yang sedang dia lakukan?" Pagoda kecil menyahut dengan tenang. "Membuka baju." Sander bertanya dengan suara rendah. "Untuk apa membuka baju?" Pagoda kecil menjawab, "Mungkin untuk bermain kartu." Sander tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, wanita itu sudah tidak mengenakan pakaian apapun dan berjalan ke hadapan Toli. Toli membuka mata, lalu langsung menggendong wanita itu dan naik ke ranjang. Untuk alasan keharmonisan, adegan ini tidak akan dijelaskan lebih lanjut. Silakan dibayangkan sendiri. Di luar jendela, Sander tidak bisa berkata-kata. Ternyata ada hal seperti ini. Pria tua ini sungguh penuh dengan energi. Sander menatap tetua di ranjang itu lekat-lekat. Beberapa saat kemudian, tidak tahu karena alasan apa, tubuh tetua mendadak berkedut-kedut hebat. Kemudian, dia berkata dengan takjub, 36 teknik yin yang. Setiap tekniknya memasuki tulang dan jiwa. Apa indahnya pemandangan di dunia fana. Wanita cantik yang memesona di bawah tubuh. Saat ini, sebilah pedang mendadak terbang kemari dari luar jendela. Sebilah pedang datang tanpa peringatan apapun. Di atas ranjang, raut wajah Toli seketika berubah drastis. Dia langsung menangkap wanita itu untuk mengadang di hadapannya. Namun, tepat pada saat ini, pedang itu mendadak berkelok dengan aneh. Lalu menusuk tenggorokan Toli dari sudut yang sangat sulit diprediksi. Fiuh, kepala Toli langsung terbang keluar dalam sekejap. Detik berikutnya, pedang itu terbang kembali dan menghilang di luar jendela. Wanita di atas ranjang tampak tercengang. Tidak lama kemudian, suara teriakan histeris terdengar dari dalam kamar. Selanjutnya, sekelompok petarung ulung dari Sekte Suantian dan pengawal dari gedung Zwixian menyerbu ke lantai 9. Saat melihat jasad Toli, raut wajah semua orang sontak berubah menjadi muram. Sander terus berlari di tengah kegelapan. Langsung melarikan diri setelah membunuh orang. Memuaskan sekali. Saat ini, suara pagoda kecil mendadak terdengar di benak Sander. "Ada yang mengikutimu." Mendengar ucapannya, Sander memicingkan matanya dan berhenti berlari. Dia berkata dengan suara serak, "Senior sudah bisa keluar." Tidak ada jawaban. Pagoda kecil mendadak berkata, 300 meter di sebelah kanan. Sander langsung menunjuk dengan jarinya. Sebilah pedang energi menusuk ke tempat 300 meter di sebelah kanan. Namun, detik berikutnya, energi pedangnya mendadak menghilang. Kemudian, seorang wanita perlahan-lahan berjalan keluar. Kecantikan wanita itu tiada taraf. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah terang. Postur tubuhnya sangat montok, terutama bagian depan payudaranya. Pakaiannya sudah hampir tidak muat. Bagian itu tampak bergetar, membuat jantung berdebar-debar ketika melihatnya. Wanita itu menatap Sander sambil tersenyum. Tetapi tidak berbicara. Ketika Sander ingin berbicara, sosok wanita itu mendadak berkelabat. Dia langsung muncul di hadapan Sander. Membuat Sander sangat terkejut. Detik berikutnya, sebelum Sander bisa bereaksi, topengnya sudah dilepas oleh wanita itu. Ketika Sander ingin menyerang, wanita itu sudah kembali ke tempat semula. Raut wajah Sander menjadi muram. Kekuatan yang mengerikan sekali. Wanita itu berkata kepada Sander seraya tersenyum. "Kultivator pedang yang muda sekali. Sudah memahami tekad pedang di usia semuda ini. Kamu jenius dari keluarga mana?" Sander tidak berbicara. Wanita itu berkata sembari tersenyum. "Meski kamu tidak bicara, aku tetap bisa menyelidikinya." Sander menjawab dengan suara rendah. "Akademi Guanxuan, Akademi Guanxuan." Tatapan terkejut melintas di mata wanita itu. Lalu dia bertanya, "Akademi Guanxuan dari negara mana?" Sander menjawab, "Negara N." "Negara N." Wanita itu berkata dengan terkejut. "Kamu berasal dari negara N di dunia bawah." Sander mengangguk. Wanita itu mengamati Sander, lalu berkata sembari tersenyum, "Menarik, menarik sekali." Sander menatap wanita itu dan bertanya, "Senior siapa?" Wanita itu menyunggingkan seulas senyuman. "Kamu tidak mengenalku." Sander menggeleng. Wanita itu berkata sembari tersenyum. "Kamu pergi saja." Sander tertegun sejenak. Kemudian, dia berbalik dan menghilang di tengah kegelapan malam dalam sekejap. Setelah Sander pergi, seorang tetua muncul di belakang wanita itu. Tetua itu berkata dengan suara rendah, "Ketua Akademi." Dia membunuh tetua Toli dari Sekte Suantian. Wanita itu melirik tetua itu sekilas. Lalu berkata, "Bocah yang begitu tampan, memangnya kenapa jika membunuh orang?"
Raut wajah tetua itu membeku. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Kita sudah membuat aturan untuk tidak boleh membunuh di dalam kota." Wanita itu membalas dengan tenang, "Aku tidak melihatnya. Apakah kamu melihatnya?" Setelah hening sejenak, tetua itu berkata, "Tidak lihat." Bab 30. Cinta. Dalam perjalanan pulang ke kediaman Xiao, ekspresi Sander tampak sangat serius. "Tuan Pagoda." Wanita itu mengerikan sekali. Pagoda kecil menyahut, "Iya." Sander mengerutkan alisnya dan bertanya dengan sedikit kaget, "Apakah kamu tidak merasa dia menyeramkan?" Pagoda kecil berkata, "Aku merasa dia menyeramkan." Setelah ragu-ragu sejenak, Sander berkata, "Tuan Pagoda, kurasa kamu sedikit pun tidak takut pada wanita itu." "Tuan Pagoda, apakah kamu menyembunyikan rahasia tertentu dariku? Kalau ada, kamu bisa memberitahuku. Daya tahanku sangat kuat." Setelah terdiam sejenak, Pagoda kecil berkata, "Tidak ada." Sander tersenyum getir dan berkata, "Baiklah, kalau kamu tidak ingin mengatakannya sekarang, kelak baru beritahu aku saat ada kesempatan." Pagoda kecil sontak menghela napas lega. "Sial, bocah ini benar-benar tidak sederhana. Setiap generasi dari 3 generasi keluarga Ye, sungguh makin cerdas dari generasi sebelumnya." Pagoda kecil benar-benar merasa kesulitan. Sander mendadak menghela napas dan berkata, "Sejak datang ke tempat ini, aku menemukan banyak orang yang sangat kuat. Aku sungguh terlalu lemah dan masih harus bekerja keras." Pagoda kecil segera berkata, "Benar, kamu masih harus bekerja keras." Sander berkata dengan sedikit bingung, "Kenapa dia melepaskanku?" Pagoda kecil menjawab, "Pasti karena ada manfaat yang bisa diperoleh." Sander berkata dengan tidak mengerti, "Manfaat yang bisa diperoleh. Tetapi, aku tidak punya apapun." Pagoda kecil tidak menjawabnya. Sander merasa tidak berdaya dan tidak bertanya lebih lanjut. Sebab, dia tahu bahwa Tuan Pagoda sudah memutuskan untuk menyembunyikan sesuatu darinya. Jadi, tidak akan ada hasilnya meski dia bertanya. Lagi pula, dia juga tidak terburu-buru. Dia cukup membujuk Tuan Pagoda dengan perlahan. Tuan Pagoda memang tidak bisa diandalkan. Tetapi Tuan Pagoda memiliki harta sehingga harus dibujuk dengan baik. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa Tuan Pagoda sangat mudah dibujuk. Selama disanjung dan dipuji, Tuan Pagoda akan langsung memberinya harta. Beberapa saat kemudian, Sander kembali ke kediamannya dan membuka pintu kamar dengan ringan. Akan tetapi, dia langsung tertegun pada detik berikutnya. Seorang wanita duduk di tempat yang tidak jauh darinya. Wanita itu adalah Ella. Ella menatapnya tanpa berbicara. Ekspresi Sander membeku. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Aku salah masuk kamar." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi. Ella mendadak berkata, "Masuklah." Sander merasa sakit kepala. Dia berbalik dan memasuki kamar. Lalu menutup pintu kamar dan melepas pakaian malamnya. Ella bertanya sembari menatap Sander, "Apakah kamu pergi membunuh Toli?" Sander mengangguk. Ekspresi Ella tampak datar, tidak bisa melihat emosi marah ataupun gembira. "Tampaknya, kamu tidak memasukkan hal-hal yang kukatakan kepadamu ke dalam hati." Sander segera berkata, "Instruktur, tidak ada yang tahu aku pelakunya." Ella langsung menggebrak meja dan berkata dengan marah, "Apakah kamu tahu ini tempat apa? Ini adalah dunia atas. Di tempat ini, ada banyak orang hebat yang bersembunyi. Dan ahli yang tidak terhitung jumlahnya. Kalau tindakanmu diketahui oleh orang lain, apakah kamu tahu akan betapa berbahayanya dirimu?" Sander sedikit menunduk dan tidak bersuara. Ella menatap Sander lekat-lekat dan berkata, "Di atas langit masih ada langit. Jangan mengira karena dirimu kultivator pedang, kamu jadi bisa bertindak semena-mena." Sander mengangguk dan berkata, "Ajaran instruktur benar, aku tidak berani mengulanginya lagi." Ella merasa sedikit sakit kepala setelah mendengarnya. Dia awalnya ingin marah, tetapi sekarang amarahnya langsung menghilang setengah. Setelah terdiam sejenak, Ella bertanya, "Kamu tidak terluka, kan?" Sander menggeleng. Tidak. Ella menatap Sander sekilas dengan tatapan rumit. Lalu berkata, "Istirahatlah." Setelah berkata demikian, Ella meletakkan sebuah botol giok putih. Lalu beranjak pergi. Sander segera bertanya, "Instruktur, apa ini?" Ella berkata, "Sebutir pil kelas ekstrim tingkat langit. Setelah dikonsumsi, kekuatanmu akan meningkat setidaknya 30% dalam waktu 1 jam. Efek sampingnya relatif kecil." Sander ragu-ragu sejenak. Ketika dia ingin menolak, Ella sudah meninggalkan kamarnya. Sander bergegas mengejar keluar dengan membawa pil obat itu.
Dia berjalan ke sisi Ella. Saat dia ingin berbicara, Ella sudah berkata, "Kalau kamu berani mengembalikannya, aku akan memukul bokongmu." Sander berkata sembari tersenyum, "Aku tentu akan menerima pemberian instruktur." Ella berkata dengan suara pelan, "Kamu panggil aku guru saja. Sama seperti Grace." Sander ragu-ragu sebentar sebelum mengangguk dan berkata, "Guru." Ella berkata sembari menatap Sander, "Bagaimana perasaanmu setelah membunuh petarung ulung Ranah Yukong?" Sander menyahut dengan suara rendah, "Beruntung. Dia memang beruntung. Dia melakukannya dengan menyergap. Terlebih lagi, pihak lawan berada dalam kondisi seperti itu. Jika berduel 1 lawan 1 seperti biasanya, Sander benar-benar tidak punya keyakinan. Petarung ulung yang bisa melintasi ruang dimensi sangatlah kuat." Ella berkata, "Kalau anggota Sekte Suantian mencarimu besok, kamu jangan pernah mengaku." "Paham." Sander mengangguk, "Aku paham. Kamu boleh mencurigaiku, tetapi aku tidak akan mengaku." Ella menatap Sander dan berkata, "Sebelumnya kamu juga berkata kamu paham. Tetapi setelah itu langsung pergi membunuh orang." Sander tersenyum canggung dan tidak berbicara. Jangan pernah berdebat dengan wanita. Cukup mengangguk terhadap semua perkataannya. Dengan begitu, amarahnya pun akan hilang. Ella menggeleng pelan dan berkata, "Kamu tampak lembut dan tenang. Tetapi hatimu justru seperti seekor serigala. Tidak ingin dirugikan sedikit pun." Sander berkata sembari tersenyum kecil, "Aku tidak akan menindas orang. Tetapi juga tidak akan ditindas orang lain." Ella bertanya sambil menatap Sander, "Sebelumnya, kenapa kamu bertindak untukku?" Sander menjawab dengan suara rendah, "Dia tidak boleh menghinamu." Setelah terdiam sejenak, Ella berkata dengan suara pelan, "Istirahatlah dengan baik, besok masih harus menghadapi Sekte Suantian." Sander mengangguk, "Baik." Setelah Ella pergi, Sander kembali ke kamarnya. Setelah berbaring di ranjang, dia memejamkan matanya dengan perlahan. "Tuan Pagoda, saat membunuh Toli tadi, aku mendapatkan pencerahan tentang teknik pedang itu. Satu tebasan penentu hidup atau mati. Sejak Tuan Pagoda mengajarinya teknik pedang ini, Sander sebenarnya jarang menggunakannya, sebab dia merasa dirinya masih belum memahami esensi dari teknik pedang ini. Sementara itu, saat membunuh orang tadi, dia justru mendapatkan pencerahan." Pagoda kecil bertanya, "Pencerahan apa?" Sander berkata dengan suara berat, "Membunuh orang. Apakah teknik pedang ini diciptakan untuk membunuh orang?" Pagoda kecil berkata, "Coba jelaskan pemikiranmu." Sander mengangguk pelan dan berkata, "Saat niat membunuh terhadap Toli muncul, pemikiranku adalah dia harus mati. Lalu, aku menyadari bahwa kekuatan dan kecepatan pedang terbangku sepertinya mengalami peningkatan yang sangat besar." Pagoda kecil tidak berbicara. Sander melanjutkan, "Jadi, kupikir untuk berkultivasi satu tebasan penentu hidup atau mati ini, tidak boleh hanya berkultivasi, melainkan harus membunuh dan memiliki niat membunuh." Setelah hening sejenak, Pagoda kecil bertanya, "Apakah masih ada yang lain?" Sander berkata, "Niat membunuhnya makin berat, kekuatannya akan makin dahsyat. Jadi, aku sendiri merasa aku tidak bisa berkultivasi teknik pedang ini. Seperti berkultivasi teknik pedang lainnya, aku hanya bisa berkultivasi teknik pedang ini dengan cara membunuh." Pagoda kecil berkata, "Kalau begitu, lakukan sesuai dengan pemikiranmu." Sander segera berkata, "Tuan Pagoda, apakah tebakanku benar?" Pagoda kecil berkata, "Tidak perlu memedulikan pendapat orang lain. Kamu cukup jalani sesuai dengan pemikiran di hatimu." Sander mengangguk, "Baik, teknik membunuh." Di dalam pagoda kecil, suara misterius Eltu mendadak berkata, "Daya pemahaman bocah ini benar-benar mengerikan." Pagoda kecil berkata, "Kita tetap harus sangat berwaspada. Jangan sampai membiarkannya berjalan di jalan yang salah." Suara misterius itu menyahut, "Memang benar." Malam hari berlalu. Keesokan paginya, Sekte Suantian langsung datang ke kediaman Xiao. Dengan membawa sekelompok petarung ulung, Fandi dan yang lainnya berjalan ke depan kediaman Xiao. Dari pihak Sekte Suantian, yang memimpin adalah pria parubaya di depan gerbang kota kala itu. Saat melihat pria parubaya itu, Ella berkata dengan tenang, "Benar, kudengar Toli sudah tewas. Ini sungguh hal yang menggembirakan." "Benar," Tlu berkata sambil menatap Ella. "Kalian yang melakukannya?" Ella bertanya sembari tersenyum. "Apakah ada bukti?" Benar berkata sembari tersenyum. "Ella, apakah kamu tahu apa yang sedang kalian lakukan? Kalian sedang memprovokasi Sekte Suantian." Ella berkata sembari tersenyum menyindir. "Aku takut sekali."
Mendengar ucapan ini, raut wajah Bernard sontak berubah menjadi sangat suram. Saat ini, Richie berjalan keluar dan berkata dengan suara rendah. Bernard, Tolly adalah petarung ulung ranah Yukong. Menurutmu, apakah di tempat kami ada orang yang bisa membunuhnya tanpa diketahui siapapun? Bernard terdiam. Richie berkata lagi, selain itu, dari yang ku ketahui, orang yang membunuhnya adalah kultivator pedang. Raut wajah Bernard tampak sangat muram. Perihal tentang Sander adalah, kultivator pedang hanya diketahui oleh orang-orang dunia bawah. Sementara itu, orang-orang Akademi Guanxuan tentu tidak akan membocorkan identitasnya sebagai kultivator pedang. Richie berkata kepada Bernard, ada yang janggal dari masalah ini. Kusarankan agar kalian menyelidikinya. Dengan baik, Bernard tertawa ringan dan berkata, setelah datang kemari, Sekte Xuantian hanya pernah berkonflik dengan Akademi Guanxuan Negara N. Konflik terjadi pada siang hari. Lalu tetua Tolly langsung terbunuh pada tengah malam. Selain Akademi Guanxuan Negara N, siapa lagi? Richie berkata dengan tenang. Bernard, apakah kamu punya bukti? Bernard menatap lurus ke arah Richie. Lalu berkata, tidak ada. Aku hanya curiga. Richie menggeleng dan berkata, Bernard, kamu adalah seorang tetua. Kenapa berbicara dengan begitu tidak bertanggung jawab, tanpa bukti? Untuk apa berbicara di sini? Bernard menoleh untuk menatap Ella selama beberapa saat. Lalu mendadak berkata, angin di dunia atas sangat kencang. Beritahu muridmu untuk berhati-hati. Jangan sampai tewas diterpa angin. Setelah berkata demikian, Bernard berbalik dan pergi dari sana. Setelah rombongan Bernard pergi, Richie berbalik untuk menatap Ella dan yang lainnya. Pada kenyataannya, dia juga merasa sedikit curiga. Jangan-jangan sungguh mereka yang melakukannya. Saat ini, Fandi berkata kepada Sander, Grace dan Gary. Selama beberapa waktu ini, kalian berkultivasi dengan baik di kediaman Xiao. Kalau tidak ada urusan, jangan keluar dari kediaman Xiao. Sander dan dua orang lainnya mengangguk. Fandi berkata kepada Richie, Richie, maaf karena telah merepotkanmu. Richie berkata seraya menggeleng, kita berdua tidak perlu begitu sungkan. Fandi berkata dengan suara rendah. Sekarang, kita cukup menunggu ujian bela diri yang akan diadakan 2 bulan lagi. Richie mengangguk pelan dan berkata, selama beberapa waktu ini, mereka bisa berkultivasi di kediaman Xiao. Tidak masalah untuk keluar dari kediaman Xiao. Tetapi jangan keluar dari kota. Di dalam kota, tidak ada orang yang berani melakukan pembunuhan di siang bolong. Tetapi akan berbahaya setelah keluar dari kota. Fandi mengangguk. Tidak peduli itu Gary, Sander ataupun Grace. Mereka bertiga adalah jenius yang sangat unggul. Jika meninggal di tempat ini, hal itu benar-benar sangat disayangkan. Beberapa saat kemudian, Sander datang ke perpustakaan keluarga Xiao. Dia tidak terlalu paham tentang situasi di dunia atas. Jadi memutuskan untuk memahami dunia atas ini dengan jelas. Setelah membaca selama 2 jam, Sander memiliki pemahaman tertentu terhadap berbagai faksi utama di dunia atas. Di dunia atas hanya terdapat dunia selatan dan dunia utara. Sementara itu, di seluruh dunia atas, Akademi Guanxuan adalah faksi terkuat. Setelahnya adalah 2 keluarga bangsawan dan 3 sekte besar. Kedua keluarga bangsawan itu adalah keluarga Wang dan keluarga Zhao. Mereka adalah 2 keluarga bangsawan terbesar di dunia atas. Dan sudah ada selama ribuan tahun. Serta memiliki aset dan fondasi yang sangat kuat. Di sisi lain, 3 sekte besar adalah Sekte Xuantian, Sekte Xingyun dan Sekte Yun. Di antara mereka, Sekte Yun dan keluarga Zhao berada di dunia utara dan lebih misterius. Selain mereka, masih ada satu faksi lagi, yakni Paviliun Xianbao. Paviliun Xianbao biasanya tidak terlibat dalam persaingan kekuasaan apapun. Namun, semua faksi tidak berani menyinggung mereka. Mereka adalah faksi dengan keuangan yang luar biasa kuat. Bahkan, Akademi Guanxuan juga harus menghargai Paviliun Xianbao. Bukan hanya di dunia atas. Sekalipun di alam semesta Guanxuan, Akademi Guanxuan juga harus menghargai Paviliun Xianbao. Sebab, pada saat pendirian Akademi Guanxuan di masa lalu, tanpa dukungan keuangan dari Paviliun Xianbao, Akademi Guanxuan belum tentu bisa didirikan. Selain itu, Ketua Paviliun Xianbao memiliki hubungan yang sangat dalam dengan penguasa pedang dunia fana. Dari Akademi Guanxuan, partisipan ujian bela diri kali ini berasal dari 360 negara. Dari 360 negara ini, terdapat 2 negara dengan kekuatan yang melebihi dunia atas ini.
Kedua negara ini adalah negara Qi dan negara Ye. Di antara keduanya, negara Qi adalah yang paling kuat. Sebab, tempat itu adalah tempat kelahiran penguasa pedang dunia fana. Di masa lalu, tempat itu mendapatkan dukungan sumber daya yang sangat banyak dari markas utama Akademi Guanxuan. Konon, kala itu markas utama Akademi Guanxuan hampir didirikan di negara Qi. Di sisi lain, negara Ye juga tidak sederhana. Tempat itu penuh dengan orang-orang berbakat dan jenius yang tidak terhitung jumlahnya, serta pernah melahirkan 3 kaisar agung. Sayangnya, selama ratusan tahun, negara Ye selalu dikalahkan oleh negara Qi. Setiap kali ujian, bela diri, kekuatan negara Qi selalu membuat negara lain merasa putus asa. Ketika Sander keluar dari perpustakaan, langit sudah gelap. Malam ini, bulan purnama melayang di langit berbintang, yang dipenuhi oleh bintang yang tidak terhitung jumlahnya. Saat ini, Grace mendadak berjalan kemari dari samping. Malam ini, Grace mengenakan gaun panjang berwarna ungu. Saat berjalan, rambut panjangnya berkibar dengan karisma yang tenang dan elegan. Kecantikannya membuat orang-orang terpana. Grace berjalan ke hadapan Sander, lalu bertanya seraya tersenyum kecil. Apakah kamu mau berjalan-jalan? Malam ini adalah festival lampion. Hanya ada sekali dalam setahun. Di dalam kota sangat ramai. Sander mengejapkan matanya dan bertanya, festival lampion. Grace mengangguk. Benar, Sander tentu tidak akan menolak ajakan dari kekasihnya. Dia berkata sembari tersenyum. Ayo, Grace membalas seraya tersenyum. Ayo. Bersambung.